A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Tidak nampak, Mbak. Tidak nampak. Ini kita di Minang atau di Pekanbaru gitu nih. Izin. Kalau laki-laki itu orang yang benar, Mr. Right. Kalau emak-emak, ibu-ibu tuh Mrs. Always Right. Dia selalu benar. Rating kanan belok kiri. Bukan sengaja, lupa mencet tombolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Alhamdulillah artinya segala kebaik-baikan itu hanya untuk Allah. Seorang guru mengatakan kalau ada orang yang menikmati pujian manusia, maka dia sedang mengkorupsi haknya Allah. Kita dipuji itu karena aib kita lagi ditutup sama Allah. Ada yang punya aib sini? Yang punya dosa? Banyak. Maka alhamdulillah adalah kalimat rendah hatinya seorang hamba di hadapan manusia dan rendah dirinya seorang hamba di hadapan Rabbnya. Alhamdulillah. Terus waktu saya ngucap salam tadi, semuanya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mata kita bisa melihat, telinga kita bisa dengar, mulut kita sedang bisa bicara. Berapa banyak orang yang hari ini sedang belajar melatih dirinya untuk bicara karena baru pemulihan pasca stroke. Saya punya santri tunanetra, tuli, bisu, tapi semangat sholat tepat waktunya tidak pernah lepas. Saya tanya sama abangnya, kenapa dia tidak pernah masbuk? Karena dia bilang dia tidak dengar dan dia tidak bisa bicara. Kalau dia masbuk, dia tidak bisa ngikut sholat. Alasan dia tidak pernah masbuk, tidak pernah ketinggalan saf rakaat pertama, karena kalau dia terlambat katanya, dia tidak tahu mau melanjutkan sholatnya seperti apa. Hari ini orang bertelinga tak bertelinga, bermata tak bermata. Punya mata tak nampak, punya telinga tak dengar. Tepuk sebelahnya. Dengar enggak gitu? Alhamdulillah. Yang sangat saya hormati takzimi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah, Ayahanda Buya Alnof, core of the core, man of the man, yang ngatur kita semuanya. Habib Anis titip salam buat antum semuanya. Habib Muhammad bin Anis sedang take off pulang ke Malang. Alhamdulillah, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Habibana Habib Ja'far, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang, kakak, ayah, bunda, semuanya yang hari ini hadir, siapapun yang terlibat. Tadi kita sudah dengar dari Ustadz Salim, beliau menyampaikan tentang salam. Jadi Salim menyampaikan tentang salam. Tapi saya lihat sudah bagus materinya. Aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, aku bermanfaat bagimu. Kami dari Batu Tilam kemarin menyampaikan pesan dari Nabi SAW. Siapa yang sudah capek dengan berantem?
Siapa yang sudah capek dengan bercerai-berai? Siapa yang sudah lelah dengan berpisah? Ada? Masih mau berkelahi kita? Masih mau teguran? Gara-gara kunut jari telunjuk begoyang, kita ndak tegurannya apa ceritanya? Kan kalau telunjuknya bergerak dengan ndak bergerak aman. Yang bahaya kalau pakai jempol dia. Setuju ndak Tuan Guru? Wah, apa? Ustaz Salim, karena saya ini orang Jawa, kok ndak sopan nunjuk pakai telunjuk. Pakai jempol, asyhadu alla. Ndak boleh. Batal salatnya. Mentang-mentang orang Jawa gitu, ndak boleh. Tapi kalau masih bergerak, hadisnya yuharrik pakai fi'il mudhari, bisa bergerak gini atau bisa bergerak, ndak ada masalah. Yang masalah tuh kalau gerakan kita bikin orang sebelah noleh kan gitu. Apa orang gitu? Salatnya gerak-gerak. Nah, ini parah ini. Maka guru saya bergurau, guru saya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, beliau bergurau gitu. Kalau ada orang yang hari ini nyebarkan ancaman, ngajak kelahi, ngajak ndak teguran, itu berarti dia sedang menyebarkan juz 31. Sikit ya kalimatnya tapi masuk ke hati. Yang ngajak, jadi juz 31 apa isinya? Juz 31 itu bercerai-berailah, berantemlah, berkelailah, left group lah. Ada left group, ada di left sama grup. Biker Subuhan 1. Sepi grupnya. Rupus semua kawan-kawannya pindah ke Biker Subuhan 2. Semua pindah, dia yang tadi invite. Itu namanya di left sama grup. Berkelailah, berantemlah, baperlah, ndak teguranlah. Itu juz 31. 2023 ini kita mau ngapain? Kita mau sebarkan salam. Terus apalagi PR saya at'imut ta'am. Pegang kepalanya. Logika tanpa logistik anarkis. Tepuk sebelahnya. Tenang. Masjidnya besar, apa? Kayaknya makan besar juga kita habis ini. Soalnya Munzalan di Pontianak kecil masjidnya, 11 meter kali 17 meter. Masjid kecil dalam gang. Kiri kanan 97% non muslim. Dengan izin Allah dari 2012 kita bikin program didukung sama para guru namanya GIB, Gerakan Infak Beras. Hari ini ada di 140 kota di Indonesia. Hanya satu spiritnya, at'imut ta'am. Oh, Masya Allah Tuan Guru, awal-awal saya mulai Gerakan Infak Beras tuh ketemu dengan vokalis. Tapi bukan yang ini. Ini vokalis sudah. Ini muadzin. Di sini muadzin deh. Muadzin bersertifikat. Imamnya ada Ustaz Taki Malik, di sampingnya tadi harusnya di belakang imam Mas Ari Untung. Karena dia sudah siap gitu. Gantikan Ustaz Taki kalau hafalannya kurang. Iya, tadi beliau bilang ana jadi imam salat fajar katanya. Saya bilang enggak sekalian antum depan imam, saya bilang. Belum berani katanya. Awal-awal apa tadi? Logika tanpa logistik anarkis. Udah jelas syariatnya, at'imut ta'am, kasih makan. Bahkan di ayat yang lain pendusta agama, ya kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Begitu kita bikin program ngasih makan 3M, masjid makan. 3M, masjid masak. Oh. Kode kan? Selesai berarti. Belum? Lanjut enggak? Waktu kita bikin program 3M itu masjid makan, masjid masak. Saya bilang sama ibu-ibu,
Ya kan? Daripada kita ngomongkan orang, lebih baik kita masak-masak, bagi-bagi makanan. Siap enggak ibu-ibu? Siap. Satu bawa sayur, satu bawa ini. Mulai berbunyi. Vokalis. Apa itu vokalis? Kalau kita nanam padi pasti tumbuh rumput. Coba bilang. Kalau kita nanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Buat abang-abang, kakak-kakak yang hari ini bergerak melakukan kebaikan, apapun bentuknya, siap-siap, kebaikan pasti ada musuhnya. Apa? Sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Tanamlah padi, pasti tumbuh rumput. Tapi kalau tanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Bikin program ngasih makan, duit-duit kita, beras-beras kita, berbunyi tidak? Bunyi. Apa itu awal? Tapi dia duduk, gak makan situ. Tepuk sebelahnya. Ini parah ya. Ada bikin program makan-makan, ribut. Dan yang ribut siapa? Sama-sama kita. Jus 31 kan? Betul enggak? Antum jangan pura-pura polos gitulah. Muka-muka antum tuh muka-muka tertekan juga kan? Kena omongkan. Ayo ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti. Hanya karena manusia. Terlalu receh. Saat marah gak? Enggak, lapar. Katanya berbuat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok hanya karena omongan manusia, omongan netizen berubah kita? Di mana azam kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, aku menyebut dengan namamu, aku ngasih makan untuk engkau ya Allah. Lalu kenapa berhentikan omongan manusia? Receh betul berarti niat kita. Maka kalau memang sudah berazam berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena siap enggak? Iya ke? Tepuk sebelahnya. Iya ke? Ngasih makan nih, saya tanya sama Ustaz Salim waktu di Batu Tilam, Ustaz, kenapa ngasih makan itu amalannya kok istimewa? Betul. Sampai ada hadis yang mengatakan kalau orang memberi makan orang beriman sampai hilang dari perutnya rasa lapar, Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Pernah lihat bandara? Ada pintu khusus untuk VVIP. Pernah lihat? Itu di dunia. Istimewa, enggak pakai antri. Penumpang-penumpang lain lihat pintu lain. Dia lihat pintu yang di bandara saja dunia sudah ada pintu VIP. Mau enggak masuk surga pintu VIP? Mana yang mau? Yang mau transit dulu ada? Kalau tanya semua mau direct, tapi mulut. Kadang enggak aman. Oh dia tuh riak, dia tuh ini. Menilai hati manusia. Kalau di Pontianak bilang minum susu 2 kotak. Apa? Busuk hati kita. Mulutnya tidak dijaga. Kasih makan. Ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang menjaga lisan, yang membaca Quran, yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada satu, mut'imul ji'an. Orang yang kerjanya memberi makan orang yang lapar. Orang masuk surga itu 3. Satu, dia minta sama Allah supaya dimasukkan surga. Yang kedua, dia dipindahkan Allah dari neraka, pindahkan ke surga. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ditarik. Udah selesai kata Allah transitnya, beres, masuk. Tapi ada golongan ketiga yang istimewa. Apa? Mut'imul ji'an. Orang yang kerjanya memberi makan orang yang lapar. Ada yang punya orang tua di sini ada? Ada semuanya. Zaman-zaman kita kecil dulu, zaman-zaman kita masih muda dulu, ini kan Melayu, ya sama biasanya. Mau di Jawa, Nusantara sebagian besar. Yang pernah kecil dulu ada di sini? Siapa yang pernah kecil? Ingat enggak datuk kita dulu? Apa kalau datuk di sini sama Tuan Guru? Sama datuk. Saya di Pontianak nyebutnya datuk. Nenek, nek aki, nek wan. Ya? Sama.
Datuk-datuk kita dulu, neaki kita, almarhum datuk saya, datuk sebelah ayah, datuk sebelah mama, terahnya sama, mazhabnya sama. Asal ketemu orang, pertanyaan pertama, apa kabar? Dan Tom tahu pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Udah makan belum? Tepuk sebelahnya? Iya. Ngapalah kita nih makin modern, makin besar rumah, makin tak ada tamu yang masuk ke rumah. Makin mahal jam tangannya, makin tak punya waktu untuk keluarganya. Sibuk dengan setan gepeng nih. Apa? Setan gepeng. Betul enggak? Coba biasakan. Saya pernah bikin riset kecil-kecilan satu masjid. Mohon maaf, enggak sebagus ini masjidnya, biasa aja. Kecil dalam gang dan sebagian besar warganya itu mohon maaf buruh. Tukang pikul, ibu-ibunya rumah tangga. Gang sempit, cuma motor aja bisa masuk. Dari situ kita bisa lihat mohon maaf ya tingkat ekonomi. Saya bilang, ibu-ibu mau enggak bikin program? Kita kasih modal 1 juta. Masak ya setiap Jumat ya, nanti bilang sama suami, hari Jumat siang tak ada makan di rumah, makannya di masjid. Pengurus masjid siap enggak? Siap Ustaz, ibu siap masak? Masak. Hampir sudah jalan 3 tahun, saya tanya, masih uang yang 1 juta? Masih utuh Ustaz. Kami patungan, ada pucuk ubi, ada ikan asin. Ini bukan kode ya. Kalau Ustaz Alno paham berarti cerdas. Enggak. Ada ikan patin ya. Tapi kalau enggak paham ya ini parah. Tenang. Ada ikan. Ada sampai saya datang waktu tanya, "Bos, Bang, gimana di sana?" "Oh, mantap Ustaz, ibu-ibu bikin seragam." Bagian cuci piring satu kelompok, bagian masak-masak kelompok. Ibu-ibu sekarang jadi lebih semangat memakmurkan masjid. Bapak-bapak mau semangat. Habis sholat Jumat semuanya makan-makan duduk. Kalau kami Islam Melayu itu ada, tak tahu sini mungkin sama, seprahan. Makan pakai daun pisang. Dijajar panjang-panjang tuh. Makan sama-sama. Ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Itulah tadi yang disebut afsus salam. Wa at'imut ta'am. Jadi kalau udah kenyang ini kampung tengah, biasanya orang mulai waras berpikirnya. Maka saya baru paham kenapa mama saya pernah bilang gini, "Bang, kalau anak kau nangis-nangis, anak kau rewel, jangan kau marah. Itu 2," kata dia, kata mama saya. Ini petuah nenek-nenek zaman dulu. "Apa mak?" saya bilang. "Kalau anak rewel, anak kecil, rewel gitu, nangis, itu 2 sebabnya. 1, lapar. Yang kedua, kepanasan. Cepat-cepat kasih makan, cepat-cepat mandikan. Nah, begitu juga umat hari. Coba tengok netizen itu. Ngapa ribut terus di sosmed? Asli, kalau diajak kajian tak datang. Marilah kita kajian bersama, tak datang dia. Besok ada makan-makan. Duduk paling depan. Allahumma, kata dia. Iya. Fakta atau mitos? Kalau masjidnya sebesar ini, kok tak ada makan-makan? Enggak, saya enggak ada lanjutkan apa-apa, cuma gitu ya. Saya ngasih tahu masjid saya kecil, 11 meter kali 17 meter. Hari ini dengan izin Allah jadi wasilah untuk kurang lebih 850 ton beras tiap bulan. Kita bagikan se-Indonesia, Aceh sampai Papua. Masjid kecil dalam gang itu hari ini mengawal kurang lebih 6.800 pondok jadi mitra yang terima beras rutin tiap bulan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, masjid kecil ini sekarang juga membersamai kurang lebih 1.800 masjid-masjid lain yang ikut bergerak untuk sama-sama pakai konsep terima. Takbir apa takdir tadi tuh? Sampai kapan mau numpuk-numpuk saldo? Sampai kapan mau kita simpan? Kita bersedekah berharap amalnya ngalir. Kalau kita tumpuk-tumpuk, kita mau jawab apa di hadapan Allah nanti? Maka konsepnya terima,
kasih makan. Perintah Rasul, perintah Nabi, jelas instruksinya. Kasih makan, logika tanpa logistik. Jelas ya? Jadi insya Allah kita husnuzon masjid besar ini. Bukan saya yang ngomong ya, jamaah. Kalau enggak kita bawa seorang. Kami dulu awal-awal tuh di Munzalan patungan. Satu bawa korket 2, satu bawa kue blodar, satu bawa apa, patungan tumpuk tengah makan sama-sama. Setelah perut kenyang, baru nyaman kita berdiskusi. Ada pepatah Minang mengatakan barundiang lape, makan. Tahu enggak mana orang Minang? Ada orang Minang? Barundiang lape. Iya, berunding tuh boleh dilakukan setelah makan. Kalau mau rapat supaya pengurus setuju semua, kasih makan dulu kenyang-kenyang. Maka tadi malam kami di tempat Tuan Guru dikasih makan kenyang-kenyang, sebenarnya enggak punya pilihan kecuali bilang iya gitu ya. Gimana Ustadz? Iya Tuan Guru. Gimana Mas Ari? Alhamdulillah iya gitu. Tak bisa ngelawan kita. Jadi pakai ilmu padi, makin berisi semakin nunduk. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti kepanjangan saya karena masih ada jatahnya Habib Ja'far. Nanti biar di wrapping kesimpulannya sama Tuan Guru. Saya ini hari ini stand up komedi aja. Ngajak antum bergurau, mentertawakan dunia yang sangat lucu ini. Dunia apa? Lucu-lucu. Ngapa pula lucu Ustaz? Punya kasur mahal tak bisa tidur nyenyak. Punya jam tangan mahal tak punya waktu untuk ibadah. Punya duit banyak, tak bisa makan enak. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Punya mobil banyak yang dinaik ambulan. Astagfirullahaladzim. Dunia lucu, lucu. Senyum. Lucu dunia ini. Apa? Lucu dunia. Mudah-mudahan ngasih makan ini jadi semangat kita bersama. Jangan lupa tadi tanya, apa kabar? Dah makan belum? Kasih makan. Ibu-ibu siap? Jadi pasukan emak-emak ini masak-masak. Hari tertentu jangan ada makan di rumah, kumpul di masjid makan sama-sama. Lihatlah nanti berkahnya. Ada yang komen-komen tutup telinga, pekak-pekakkan telinga. Biasa TBC, terlalu banyak komen. Terlalu banyak cincong kata orang Melayu. Dah pekak-pekakkan telinga, jalan lurus, jalan terus. Apa? Bila perlu antarkan makanan lebih banyak sama dia. Sumpal mulut nggak pakai pulut sama durian. Tapi kulitnya ya. Tadi malam kami dikasih pulut sama durian. Masya Allah. Ada Pak Man di atas atap, mantap. Itu jak pantun yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih banyak orang-orang Pekanbaru. Saya yakin insya Allah habis ini kita akan tambah semangat menyampaikan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, aku bermanfaat bagimu. Apa bentuk manfaat kita? Kasih makan. Oke? Sip? Siap? Nah, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Daripada makan arang lebih baik makan ikan yang besar. Daripada ngomongkan orang lebih baik kita masak-masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu video dari Habib Muhammad Anis dari negeri Malang, kota terindah kata beliau. Silakan Habib Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabba wasitotna al-musyaffa abduhu al-muntahab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'd. 2023 mau ngapain? Nah, insya Allah kita menjadi orang yang lebih baik di 2023 ini. Dan alhamdulillah bersama Tuan Guru Ustadz Abdus Somad, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far Jufri, dan ada beberapa asatidz lain, juga teman-teman dari Agung Toyota
off-road santuy yang membantu kita perjalanan dari Riau sampai ke Batu Tilam dan kembali lagi, juga peresmian Masjid Nur Azhar di persimpangan antara Sumatera Barat dan Riau yang semoga menjadi tempat untuk peradaban masjid yang lebih baik. Tapi sebagaimana orang Melayu, maka kita layak untuk berpantun. Orang Melayu mahir berpantun, tanahnya indah bukit berbatu. Ustadz Somad orangnya santun, suami setia berbini satu. Ikan di laut mahir menyelam, singa di hutan menjadi raja. Seru sekali ke Batu Tilam, tapi cukup sekali saja. Hidupkan radio, dengar maklumat, lihat si kucing makan ikan paus. Wahai umat Nabi Muhammad, semoga kita kumpul sampai di surga Firdaus. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira, dan semoga Allah membalas semua kebaikan ini. Doakan kami untuk bisa pulang ke kota terbaik di dunia menurut saya, Kota Malang, dan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Barakallahu fikum, jaga ukhuwah ini dan jadilah umat Nabi Muhammad yang membantu umatnya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya takdimi guru kita semua, Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad, kemudian guru saya juga Ustadz Salim Afillah, guru saya Ustadz Lukmanul Hakim, guru saya juga barusan ketemu yang mengatur perjalanan yang sangat luar biasa. Kita baru sampai langsung di ospek. Nah, ini beliau yang ngatur, Ustadz Altof, dan juga paling banyak pahalanya, alhamdulillah. Kemudian teman-teman semua dan masyarakat Pekanbaru yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah memuliakan kita semua untuk bisa menemani, mendengarkan ilmu-ilmu daripada para tuan guru yang ada di depan sini. Semoga itu menjadi keberkahan untuk hidup kita. Salawat dan salam kita haturkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, saya melanjutkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disebut Ustadz Salim tadi di depan. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisa. Saya bagian wasilul arham. Saya mau berkisah. Ini kisah Israiliyat. Disebutkan bahwa Nabiullah Yakub alaihi salam itu menyukai seorang perempuan yang bernama Rahel, yang nanti bakal jadi ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kan tetapi ternyata dengan skenario pihak keluarga putri, akhirnya Nabi Yakub dijebak untuk terlebih dahulu menikahi Lia sebelum menikahi adiknya. Nah, Lia sebagai seorang istri melihat bagaimana Nabiullah Yakub alaihi salam itu punya perasaan cinta yang lebih di dalam hatinya kepada adiknya, yaitu Rahel. Kemudian rasa iri, cemburu yang ada di dalam hatinya ini berkembang terus, ditiup terus sama setan. Berkembang. Ini rasa cemburu, ini rasa hasad diberikan, diwariskan, ditularkan, dibisikkan kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk cemburu kepada ibu tirinya. Puncak cemburunya adalah ketika terlahir seorang nabi mulia namanya Nabiullah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin uqtulu Yusuf awit rahuhu arda. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita ini kelompok besar.
Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kita ada di atas kesesatan yang nyata. Itulah orang yang di dalam hatinya hasad. Bahkan seorang nabi pun dikatakan sesat, apalagi cuman ustadz biasa seperti kami-kami. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf, awitrahu wa ardan, atau kita buang ke tempat yang tidak ada penghuninya supaya dia mati pelan-pelan. Bagaimana mungkin kakak-kakak jumlahnya 10 orang, sudah besar-besar badan dan usianya, tega-teganya merencanakan pembunuhan kepada adiknya yang masih kecil usia 7 tahun. Itulah ketika hasad, cemburu ditumpuk bertahun-tahun. Mana mungkin itu terjadi begitu saja. Seorang kakak tega membunuh adiknya itu awalnya karena rasa iri, dengki, hasad, cemburu yang tidak dikelola dengan baik. Akhirnya dipelihara oleh setan. Singkat cerita kita tahu mereka berbohong kepada ayahnya. Bagi orang yang sudah hasad itu bohong jadi ringan. Mereka bilang adiknya mau dibawa untuk diajak main-main. Rupanya bukannya diajak main. Apa yang dilakukan? Masukkan sumur. Dalam riwayat yang kita baca di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Yusuf kecil ini terlebih dahulu dipukuli dulu sama saudara-saudaranya yang besar, diinjak-injak, dilepas bajunya, baru dicemplungkan ke dalam sumur. Tega betul mereka. Itulah orang-orang hasad. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan padahal besar itu kecil. Yahlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Disingkirkan Yusuf, menyingkirkan adiknya yang masih kecil itu dianggapnya dosa yang sepele, dan mereka menganggap oh gampang, nanti kita tinggal taubat. Disangkanya taubat itu gampang. Mereka pulang waja'u abahum isya'an yabkun, pulang pada malam hari sambil nangis. Air mata buaya. Pulang membawa barang bukti yaitu baju yang berlumuran darah kelinci. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Mereka dihiasi oleh setan sehingga merasa seakan-akan apa yang mereka lakukan itu baik dan benar. Memang orang kalau sudah salah niat dari awal itu repot. Pekerjaan-pekerjaan buruk yang dilakukan disangkanya baik. Apa yang mendirectnya? Yaitu perasaan hasad. Lalu Allah stop sampai isu skenario ceritanya. Lalu loncat 40-60 tahun berlalu, Nabiullah Yusuf alaihi salam sudah jadi menteri. Kita tahu Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur, dijual, kemudian dibeli sama Kitfir, seorang pendaharawan Mesir, dihadiahkan istrinya, tumbuh menjadi seorang anak dalam istana. Lalu suatu ketika dia dicintai sama majikannya sendiri yaitu Zulaikha, dijebak di satu ruangan. Kemudian ketika Nabi Yusuf menolak zina itu, Nabi Yusuf justru dimasukkan ke penjara. Tapi penjara itulah yang mengantarkan Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri Mesir. Ada hubungan anak muda yang menolak maksiat dengan stabilitas ekonomi negara. Seandainya Yusuf zina, dia tidak dipenjara. Seandainya Yusuf tak dipenjara, dia tidak akan bertemu orang yang bermimpi. Seandainya tidak bertemu orang bermimpi, tidak akan menakwilkan mimpi raja. Kalau tidak menakwilkan mimpi raja, dia tidak akan jadi menteri. Ada hubungan antara anak muda yang menahan diri dari maksiat dengan stabilitas ekonomi sebuah negara. Apa yang mau antum lakukan sekarang akan menentukan 15-20 tahun yang akan datang. Apa yang akan antum selamatkan dari umatnya Rasulullah. Nah, ketika Nabiullah Yusuf jadi menteri, datang saudaranya. Fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Nabi Yusuf kenal, tapi saudaranya tidak kenal. Singkat cerita, Nabi Yusuf menyusun skenario untuk mengamankan Bunyamin dari kejahatan mereka. Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung Bunyamin, lalu memerintahkan pasukannya untuk menggeledah. Ternyata itu adalah siasatnya Nabiullah Yusuf supaya Bunyamin bisa tinggal di Mesir. Teman-teman coba perhatikan apa yang Allah sampaikan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ketahuan piala itu ada di karungnya Bunyamin. Mereka mengatakan qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau Bunyamin ini nyuri, sesungguhnya saudaranya dulu Yusuf itu juga pencuri. Apa faedahnya? Mereka menyampaikan itu di depan Raja Mesir, di depan bendaharawan Mesir. Memang itulah orang hasad. 30, 40, 50, 60 tahun tidak menghilangkan hasad di dalam hati. Yang dihasati sudah jadi menteri, yang hasad masih gitu-gitu.
Bahkan hasad mereka ini betul-betul luar biasa ketika mereka pulang, abahnya menangis sedih karena kehilangan Yusuf sekaligus Bunyamin. Ayahnya mengatakan ya asafa ala Yusuf, mengeluhkan keluhannya. Wa biyaddat ainah, matanya memutih karena menangis saking sedihnya Nabiullah Yakub. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainah, karena mengeluh dan menangis itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kesabaran seseorang. Ada orang yang tetap dikatakan sabar seperti Nabi Yakub walaupun ia mengeluh dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan asyku bathi wa huzni ilallah. Ketika abahnya mengatakan demikian, mereka mengatakan, kau ini tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ayah, kenapa kau terus menyebut-nyebut tentang Yusuf dengan nada ketus? Anak-anak ini malah menghardik, memarahi ayahnya. Mereka bukannya tobat atas kesalahan mereka membuang adiknya, justru memarahi ayahnya. Oh, bisa hancur loh kalau kayak gitu, ayah. Singkat cerita, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Yakub memerintahkan saudara-saudaranya ke Mesir membawa barang-barang seadanya karena persediaan gandum sudah menipis. Wajibna bi bidha'atin musjad fa'aufilanal kaid wa tasaddaq alaina. Kami bawa barang-barang yang tidak berharga, tolong bersedekahlah untuk kami. Disitulah Nabi Yusuf membuka tabir yang selama ini tertutup. Apakah kalian tahu apa yang dulu kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahiliyah? Maka mereka bertanya, a'innaka la anta Yusuf? Apakah kau ini Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, ya, ana Yusuf wa hadha akhi. Ana Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Atas semua perlakuan jahat saudara-saudaranya, Nabi Yusuf mengatakan la tahriba alaikumul yaum. Tidak ada celah bagi kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah ampuni kalian. Dan ini adalah kalimat yang ditiru Rasulullah SAW ketika masuk ke Mekah, hari Fathu Makkah. Aku katakan kepada kalian seperti Yusuf, la tahriba alaikum yaum. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian semua. Masih ada satu poin yang ingin saya ceritakan. Nabi Yusuf memerintahkan saudaranya pulang membawa gamisnya untuk diusapkan di wajah ayahnya. Ketika gamis ini dalam perjalanan pulang dari Mesir ke Palestina, itu kan butuh waktu yang sangat panjang. Nabi Yakub mengatakan, inilah ajidu riha Yusuf. Kok rasa-rasanya aku sudah mencium baunya Yusuf. Lalu di sekitar situ Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ada yang mengatakan qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah wahai Nabi Yakub, sesungguhnya kau masih ada di dalam kesesatanmu yang terdahulu. Ini kan mirip kayak anaknya. Inna abana lafi dhalalim. Ini siapa yang ngomong? Wong saudara-saudaranya 10 baru perjalanan dari Mesir ke Palestina. Ada yang tahu siapa yang disebutkan ayat ini? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ini adalah cucu dan cicitnya Nabiullah Yakub alaihi salam. Itulah ketika hasad diwariskan seorang ibu pada anak-anaknya, ini bisa turun sampai 7 turunan. Hasad itu mengerikan. Mereka tidak tahu saudara mereka. Mereka tidak tahu paman mereka, kakek paman mereka Yusuf itu seperti apa orangnya. Akan tetapi hasad itu masih melekat di dalam hati mereka. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ketika Nabi Yakub dan kemudian keluarganya dibawa Mesir, disambut sama Nabi Yusuf. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nabiullah Yusuf alaihi salam menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana, wa kharru lahu sujada. Kemudian mereka semua sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ini namanya sujud syukur. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil mimpiku dulu. Allah sudah menjadikannya nyata. The dreams comes true. Itulah anak muda kalau punya mimpi harus sampai wujud. Yang menarik, siapa yang disebut Allah? Wa rafa'a abawaihi. Dia menaikkan bapak dan ibunya ke singgasana. Sedangkan ibunya Nabi Yusuf Rahil itu meninggal ketika Bunyamin lahir.
Ibu yang dinaikkan panggung adalah Lia, ibu tirinya yang mewariskan hasad itu kepada saudara-saudaranya sampai anak cucu turunnya. Itulah cara menghilangkan hasad di dalam hati seseorang dengan cara memaafkan. Bisa tidak kita memiliki hati seindah Yusuf yang memaafkan saudaranya, berikut memaafkan ibunya tiri yang merupakan dalang dari semua bencana tersebut. Karena Nabiullah Yusuf yakin semua yang terjadi itu kehendak Allah. Semua baik. Nabi Yusuf ingat pesan ayahnya. Sesungguhnya saudaramu tidak jahat. Yang jahat itu setan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Maka pemutus silaturahmi adalah hasad. Maka jadilah kita pribadi yang pemaaf. Ada sahabat yang masuk surga hanya karena setiap sebelum tidur memaafkan saudara-saudaranya yang lain. Allah menceritakan tentang surga seluas langit dan bumi diberikan untuk orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Cukuplah gambaran Nabiullah Yusuf alaihi salam sebagai orang yang bertakwa karena beliau memaafkan saudaranya dan ibu tirinya. Ketika Nabi Yusuf ditanya, apa rahasia suksesmu wahai Yusuf? Kenapa kau sekarang mendapatkan posisi yang semulia ini di hadapan Allah? Katanya, innahu mayyataqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa bertakwa, siapa yang sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Takwa itu adalah memaafkan saudara-saudara kita. Jangan seperti yang tadi disampaikan Ustadz Lukman, hanya karena sesuatu hal yang sepele, 5 Idul Fitri tidak mau ketemu. Seperti yang disampaikan Ustaz Salim, tidak mau senyum padahal tetangga sebelah rumah. Naudzubillah, naudzubillah. Apa mau tahun 2023 kayak gini modelnya, sehingga musuh-musuh Islam lebih mudah mengadu domba kita, atau kita mau menjadi pribadi yang pemaaf seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Mari sama-sama, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kisah Quran diceritakan sebagai panduan bahwa yang kita alami tak seberat Yusuf, tentu kita lebih bisa memaafkan daripada Yusuf. Jangan sampai kita melihat saudara kita dengan pandangan-pandangan seperti pandangan setan kepada musuhnya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Sekian yang Al-Fakir sampaikan, mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Tutup pantun boleh? Ini dah tak siap kan ini. Tutup dengan pantun. Buat puisi cuma 1 paragraf, tapi didengar masih nikmat. Mari kita menjadi orang yang pemaaf supaya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sekian yang Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawal. Banyak yang menduga bahwa tema subuh ini 2023 mau ngapain. Jadi dia sudah memprediksi berarti 2023 ini bulan Mei mendaftar ke KPU. Bulan September mulai keluar DPT, daftar pemilih tetap. Lalu kemudian Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan yang amat sangat panas. Nanti pengusiran Ustadz Somad di situ ramai sekali. Baru kemudian meledaknya di bulan Februari. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak begitu. Ustadz Salim bicara tentang afsyus salam. Ustadz Lukman berbicara tentang at'imut ta'am. Habib Ja'far berbicara tentang wasif. Kenapa? Karena hiruk pikuk politik itu sesuatu yang biasa dari dulu. Berakhir penjajahan Belanda, kesultanan, naik Orde Lama, Bung Karno. Tumbang Bung Karno, naik Orde Baru, 32 tahun. Selesai Orde Baru, masuk reformasi dengan beberapa presiden. Itu sesuatu yang biasa. Yang luar biasa itu adalah kalau kita bisa melakukan 4. Yang pertama, afsyus salam. Itu yang luar biasa.
Itu yang bisa dibawa mati menghadap Allah. Setelah afsus salam, yang kedua at'imut ta'am, kasih makan. Apakah orang Pekanbaru sudah afsus salam? Memang yang selamat diam memang. Dulu ada namanya Syekh Ghassan dari Palestina, imam di Ramadan. Apa kata dia? Saya akan pulang ke Palestina, mau mengajarkan ke saudara saya bagaimana orang di Pekanbaru tersenyum. Mudah sekali mereka tersenyum. Itu kesan dia. Karena bagi beberapa negara seperti di Rusia, itu kalau senyum malah dibilang gila. Muka mereka itu sinis. Sedangkan Islam, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi wajah orang Pekanbaru, kalau masalah yang satu ini, afsus salam, lulus. Untuk yang kedua, at'imut ta'am. Apakah orang Pekanbaru dermawan-dermawan suka kasih makanan? Kalau saya bertanya, tak usah dijawab, diam aja. Tapi tanya berapa ton berasnya. Saya kalau pergi ke Aceh, ada Pak Haji, tak boleh sebut namanya. Ustadz Somad jangan tinggal di hotel. Ustadz tinggal di homestay. Rumahnya 3 lantai, rumah mewah. Ustadz gratis. Mobil mewah. Kemana aja bawa selama 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aceh, turun ke bawah Aceh, Sumatera Utara, Medan, gitu juga. Ustadz jangan di hotel, Ustadz tinggal di rumah mewah juga. Mobil, turun ke bawah, kampungnya Bang Rizal Armada. Ada juga Pak Haji situ. Ustadz Somad tinggal di sini, ini mobil, pakai. Lalu kemudian pergi ke Sulawesi. Di Sulawesi ada satu rumah, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan mobilnya. Sengaja mobil ini dibeli, plastiknya masih ada untuk membawa Ustaz. Jadi ketika naik mobil Kalimantan di Pontianak, bagi yang ngikuti tengok sendirilah, macam-macam merek mobil. Dari yang mulai 1,5 miliar sampai yang 2,5 miliar yang saya bawa subuh-subuh itu, yang warna hijau itu, saya tak mau sebut mereknya. Dan ada orang Pontianak ngasih, saya mau kasih 70 hektar, diundang saya ke rumahnya. Jadi kalau saya di rumah orang itu, di mobil-mobil orang kaya itu, apalah yang Ustaz pikirkan waktu duduk terdiam? Yang kupikirkan, kenapa sampai sekarang tak ada orang Pekanbaru begini? Ini kepala suku kita, fakta. Mereka ini Ustadz Al-Nok, nih tamu-tamu kita ini, tinggal di rumah orang kaya apa di hotel? Di hotel. Di hotel. Mobil mana yang dipakai? Mobil Ustadz Somad yang laku, yang udah 5 tahun. Tahu sendirilah mobil 5 tahun. Kadang dipencet klakson keluar air. Sebetulnya yang mau saya sampaikan ini kan ibarat kata orang Melayu, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tapi ini otokritik. Kenapa ini Ustaz sampaikan sini? Yang di hadapan saya ini umurnya 20, 25, 20, 25. Bakhil, yang tua-tua yang bakhil tadi cepat mati insya Allah. Tapi kalian nanti kalau kaya, kalian akan punya hotel insya Allah. Kalian punya homestay insya Allah. Kalian punya rumah mewah insya Allah. Kalian datang ke santri-santri Nurul Azhar, tawarkan ke mereka, siapapun ustadz yang datang kemari, kasih dia fasilitas. Bukan untuk kami tak perlu kan. Jadi paham kalian, kenapa saya tak mau datang ceramah? Udah paham kan? Ustadz marah? Enggak. Cuman kalau belum sarapan memang gitu gayanya. Nah, itu buktinya di Palas bisa bangun pesantren. Berapa sekarang tuh kumpul duit sejak berdiri YTW Ustadz? 34,7 miliar. 80%-nya dari orang luar Riau. Lihat bukti transfer. 1 hektar tanah Pak Edward Sanger. Itulah.
Abdul Somad kalau di Palembang, di dekat pintu tol, 6 hektar dikasih. Saya serahkan ke Habib Mahdi. Di Pontianak, 70 hektar. Di Banjarmasin, 15 hektar. Kenapa Ustadz tak pindah aja ke situ? Kenapa Ustadz masih bertahan di sini? Kata mak, kau jangan pergi dari sini. Budak-budak ini mesti sekolah gratis. Budak-budak di sini nih banyak tak sekolah, kuyak celananya, biaya mahal. Kau mesti buat sekolah. Itulah maka kami buat sekolah. Jadi kalian paham. Jadi saya tak pergi ini bukan karena tak ada yang ngajak saya. Diajak saya makan 4 mata di Brunei. Apa kata orang? Ustadz kasih saya rumah, Ustadz saya kasih mobil, Ustadz jadi dosen di sini. Tinggal Ustadz di sini. Dia bilang enggak. Kalau aku tinggal di sini siapa ke Talang Mama? Kalau aku sini siapa yang ke Bagan Benio? Kalau aku sini siapa yang ke Batu Tilam? Dan mereka yang berempat ini taubat nasuha. Aku kalau datang ke Yogyakarta, ke tempat Ustadz Salim nih, hotel syariah terbaik, kamar apa namanya yang ada suite-suite-nya itu? Presiden saya cuma ngetes, kalian tahu tak kalian kamar hebat? Presiden Suite. Saya kalau ke Pontianak, saya di Malang, tapi begitu mereka datang ke kampung saya, di mana mereka tidur? Di Masjid Nurul Azhar Batu Tilam, tak beralas. Naik mobil berdesak-desak, tak bebantal. Mau mereka datang. Mereka ini makhluk-makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Ongkosnya duit dia sendiri. Pelayanan tak jelas. Berangkat jam 3 sore dari Pekanbaru sampai di Batu Tilam menjelang azan maghrib, kepuruk mobil itu 1 jam tak bergerak. Akhirnya sampai di Masjid Batu Tilam jam 1 malam. Belum makan 1 malam. Dan bayangkan, dan doakan mereka ini mau kemari lagi. Aku terus terang udah putus asa, aku dah. Absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham. Yang ketiga poin ini akan lembut hatinya karena yang keempat ini. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam pada saat orang lain tidur. Kenapa kita mesti sholat malam? Karena kalau kita sholat siang orang ramai hiruk pikuk, tapi ketika di waktu malam sepi sunyi, kita sedang out the box, keluar dari kotak, menyadari ini duitku yang banyak ini mau kemana, aku ini habis ini kemana. Itu hanya bisa dirasakan kalau orang bangun malam. Tak bisa bangun malam jam 2, jam 1, bangun Pekanbaru subuh jam 5, bangun jam 4. Mandi, bersih, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, zikir. Tak lama sesudah itu terdengarlah tarhim as-sholat wassalamu alaih. Itu akan membangkitkan. Kalau kita hitung yang 4 ini, absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Yang untuk Allah cuma 1. Yang 3 ini ke Allah apa ke manusia? Manusia. Absus salam, manusia. At'imut ta'am, manusia. Wasilul arham, manusia. Allah cuma minta 1. Jadi kalau ada orang bukan main lagi kepada Allah, tapi kepada manusia tak peduli, salah dia menurut hadis. Manusia 3, aku cuma minta 1 saja kepada Allah Ta'ala. Maka kalau 4 ini kita lakukan, bonusnya, hadiahnya adalah tadkhulul jannata. Bisalah, kamu akan masuk surga. Saya berharap kalau ditakdirkan Allah saya masuk surga. Saya masuk surga dengan Ustadz Salim. Saya masuk surga dengan Ustadz Lukman. Saya mau masuk surga dengan Habib Ja'far. Saya masuk surga dengan Habib Muhammad bin Anis. Saya masuk surga dengan imam besar kita subuh ini, Ustadz Taqi Malik. Masuk surga dengan Bang Rizal Armada. Suaranya bagus, bandnya tren, masih muda, ganteng, mau-maunya tobat. Lama saya nunggu, kok bodoh kali orang ini. Kalau saya lah jadi orang ini, tunggulah agak tua-tua sedikit kan.
Kira-kira udah tak bisa nyanyi lagi. Anak gadis sudah tak ada lagi melirik. Ini lagi sedang viralnya. Suaranya di atas. Mau-maunya azan subuh kemari dan tak dikasih honor, tiket tanggung sendiri. Mas Ari Untung ini lagi. Apalah guna dia? Anda dia mencaleg bukan dapil dia ini. Jadi memang betul. Nunggu 2 jam di bandara. Di kontaknya kami semua. Mana ada kami dalam hutan. No signal. 2 jam di bandara. Setelah itu baru dapat WA semua. Ini Mas Ari Untung dari tadi udah nunggu kita. Tak ada yang jemput di airport. Kalau saya pergi keluar-luar ke kampung mereka ini, dijemput sampai ke dalam pesawat. Untung tak kursi pesawat itu dibawakan untuk keluar. Parah ini memang, parah. Supaya kalian tahu, supaya tahu. Dulu sebelum aku pergi keluar-keluar, memang merasa Pekanbaru yang paling hebat. Ar-Rahman itu pengajiannya sampai 7. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib, pengajian isya, tarawih, kultum malam, i'tikaf, Masjid An-Nur. Setelah keliling baru tahu, rupanya kita ini paling parah. Akad udah akad. Kuserahkan tanah ini kepada Abdul Somad. Allahu Akbar, Allah. Rupanya tanah itu bermasalah di BPN. Akad sudah. Ya, dibukakan peta, nah buka peta. Pilihlah Ustadz mau tanah mana, kita buat pesantren YTU. Awak pun inilah doaku yang terkabul selamanya. Oh, ini Pak, inilah. Rupanya tanah itu bermasalah semua. Untuk apalah Ustadz cakapkan ini? Supaya kalian yang muda-muda jangan kalian ikutin tua-tua lapuk macam ini. Jelas? Bisa kalian berubah? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau berubah kalian, insya Allah, afsus salam, at'imut ta'am, waslul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hadiahnya adalah tadkhulul jannata bisalam, insya Allah. Hadis ini ada dalam 2 kitab. Pertama, Sunan Ibni Majah. Yang kedua adalah Sunan At-Tirmidzi. Saya sudah lewat 5 menit. Ceramah tak perlu panjang-panjang lagi. Maka saya hanya kasih untuk Pekanbaru, saya kasih Ustadz Al-Nof hanya 5. Khutbah Jumat, Jumat sore, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Semua duitnya untuk YTW. Kenapa Ustadz nggak ada jadwal? Kenapa Ustadz nggak ada jadwal? Tak ada kalian mau ngasih. Jelas. Itulah kesimpulan kita pada subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya menjadi orang kaya-kaya, mobilnya mewah-mewah, tanahnya luas-luas, dan jangan bakhil. Jangan kalian pelit. Cepat kalian mati nanti. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma aghnina bihalalika 'an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Allahumma awsi' arzaqana, lapangkan rezeki kami. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda ini perbaiki akhlaknya, jadikan mereka sukses, kaya-kaya, bisnismen dunia akhirat. Allahumma ja'alhum minal waqifin wal mutasaddiqin. Jadikan mereka orang yang gemar berwakaf, gemar bersedekah, menolong agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.